there, Prime people! How are you doing? I hope you are all doing well. I'm so excited to meet you all here in this Prime News podcast. My name is Kasurina Akun Angli, your host for today. I am a senior High 1 Prime 1 school student. I am so honored to have a very special and inspiring people here with us today. Let me introduce them to you. Here they are, Mr. Amrin Susilo Halim, the founder of Prime 1 School and IB University. We also have Kombes Paul Robin Simatupang, SHM Hum, Kabak Wasidik Direktorat Narkoba Polda Sumut, who is the father of Tiffany Rovaleska Simatupang. She is one of our amazing post alumni who is here with us today. Welcome everyone! Nah, Prime 1 people pasti udah agak sabaran kan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tamu-tamu spesial kita hari ini. Yuk kita sapa mereka. Pak Amrin dan Pak Robin, apa kabarnya? Kabar baik. Luar biasa. Luar biasa. Ya, what about Kak Tiffany? How are you today? I'm great. How are you? Never been more excited than this. Of course. By the way, is this your holiday term? Yes, it's still on my Christmas break. I'm here for 3 weeks. I see. Thank you for making time to come with us today. Of course, I'm more than happy to be here today. Okay, so can you please tell us when did you started studying in Prime 1 School and what year did you graduate? So I started studying at Prime 1 School since I was in kindergarten too. And I was graduated in 2020. So I was in the COVID era. It was like converting from offline to online based studying, and it was in COVID era in 2022 where I was graduated. I see. Okay, so means I can assume that you've been studying in Prime 1 School for 13 years. Yes, amazing 13 years. Okay, so sekarang saya balik ke Pak Robin bentar ya. Iya, silakan. Okay. Jadi Kak Tiffany ini berarti udah sekolah di Prime 1 School 13 tahun ya Pak ya? Iya. Jadi dulu pertimbangan Bapak awalnya apa sih untuk menyekolahkan anak Bapak di Prime 1 School? Saya pengen anak saya itu baik, pinter, dan berhasil. Nah, pertimbangan Bapak di situ. Saya cari sekolah mana yang pantas untuk anak satu ini, si putri satu ini. Setelah saya cek, tepatnya itu Prime 1 School. Ya, karena dari TK saya buat di situ perkembangannya bagus ya, pengetahuannya bagus, keterampilannya bagus, etikanya juga bagus, sehingga kita lanjutkan lagi ke SD, berkembang terus sampai SMA. Nah di situ saya merasa puas, pendidikan yang didapat dari Prime 1 School sangat-sangat sukses lah saya bilang. Jadi untuk putri saya yakin ya dia bisa berkembang dan mandiri. Nah, itu yang saya dapat dari Prime 1 School. Ya betul sekali ya Pak ya, di Prime 1 School juga banyak banget kegiatan-kegiatan yang menarik juga menantang. Iya betul. So Kak Tiffany, can you please share with us some of your activities that kept you busy during your school hours? So it's during my university hours. Yeah, so I was participating as a vice president at the moment in Women in Leadership Society, and I was also working part-time at my university as a digital education student ambassador. So as a student ambassador, my job description was to connect students with the stakeholders in the university. So it's mostly about digital learning online environment. So we're using the Minerva online application website for studying online based learning for lectures, recording and such things. So I usually held a focus group for the students and then attend a bi-weekly meeting for the stakeholders in the university. And also as a vice president, I also working for female students empowerment in the University of Leeds. So it is mostly to connect students with professional employers. We have our sponsors company such as Deutsche Bank, HSBC, KPMG, ANO. So namely big companies in the UK. So we connect students and employers with big companies so they can learn about
professional exchange, CV chat, cover letter, and of course networking opportunities for the students in Leeds University with our sponsors company. Wow, so amazing. That's Yeah. really interesting. Of So, course. can I know how did you succeed to get into the Leeds University in UK? So I was applying for the international year program when I was graduating, and I'm taking specifically on business. International business management program. So I have to learn a very broad topic for business like accounting, economics, and also a little bit of maths. And then I'm entering the entry level on second year directly, and then I can choose relevant module that I would like to pursue when I was in my second year. So I'm focusing on marketing, digital marketing, and also consultancy. So that's where the based modules that I'm learning. And of course, in my third year, where I'm in my final year now, I'm choosing a dissertation topic around digital marketing and fashion business, and would like to have my deeper research around Indonesia. Wow, it must be pretty challenging, isn't it? But I'm Yeah. sure you gain lots of experience during your time in your university. Of course. Alright, so jadi Prime People pasti ingin tahu nih tips-tipsnya untuk menjadi bisa seperti Kak Tiffany ini. Coba minta tipsnya dong, Kak. Tips is to always find opportunities, because if you're stuck in one place, you can't find opportunities. And sometimes opportunities will come to you, but sometimes you just have to look for it. So just look for very wide opportunities and just grab it, because I believe every opportunities will always come at you, and while you're looking for it. So just go explore while you're still young. Wow, Bapak pasti bangga juga dong ya memiliki anak berprestasi seperti Kak Tiffany ini ya. Wah, sangat bangga. Oke, jadi berhubungan dengan jabatan Bapak Kabak Wasidik Direktorat Narkoba Polda Sumut ya Pak ya. Iya, benar. Jadi saya juga lihat kadang di berita itu ya banyak kejadian kenakalan remaja seperti mengkonsumsi narkoba juga di usia remaja yang sudah masih generasi muda ya, masih bisa betul, berkarya ya Pak ya. Jadi mohon Pak sarannya atau nasihatnya ya untuk generasi muda agar tidak mengkonsumsi narkoba. Ya, nasihat Bapak ya. Untuk sekarang ini sangat banyak kali permasalahan narkoba, khususnya di anak-anak remaja yang bisa juga berdampak kepada anak-anak sekolah ya. Jadi nasihat Bapak yang pertama itu untuk keluarga. Keluarga itu harus betul-betul mengawasi keluarganya, seperti orang tua mengawasi anak-anaknya ya. Yang dekat lah ya, yang dekat. Nah, ini tip pertama. Tanpa orang tua mengawasi anak, atau sebaliknya anak juga bisa mengawasi para orang tua dan keluarga, ini akan sulit ya menghindari permasalahan-permasalahan kenakalan ya, pengaruh narkoba. Yang kedua, lingkungan harus peduli. Lingkungan itu harus peduli kepada lingkungan sendiri, seperti lingkungan sekolah. Sekolah harus peduli kepada murid-muridnya, ya, bukan harus guru terhadap murid, ya, termasuk sesama teman. Kalau ada pengaruh mengetahui adik-adik mulai dari pengaruh narkoba, harus cepat memberitahukan kepada guru atau wali kelas ya. Nah, ini harus cepat sehingga bisa menghindari pengaruh-pengaruh kenakalan remaja, bukan hanya narkoba, termasuk geng motor ya, kenakalan remaja, pergaulan bebas. Nah, demikian juga sampai kepada negara juga. Negara juga harus peduli kepada lingkungan-lingkungan perumahan, sekolah dan sebagainya. Artinya para orang tua murid atau lingkungan bisa memberitahukan kepada negara. Negara itu mungkin kepala desa, kepolisian, Koramil TNI ya. Nah, ini semuanya harus peduli
dan termasuk masyarakat seluruhnya. Nah, ini harus betul-betul kita camkan. Nah, betul-betul kita peduli, harus peduli. Kadang banyak orang nggak peduli, dibiarkan, akhirnya terus merembet dia, ya. Terus dia berpengaruh kepada yang lain karena nggak ada rasa peduli. Nah, ini ya 3 hal ini perlu Bapak pesankan kepada semua kita. Demikian. Iya, jadi Prime People semuanya harus ingat ya dengan pesannya Pak Robin tadi. Jadi kita harus mulai dari diri sendiri juga, terus diperhatikan dari hal terkecil, dari keluarga, sekolah, dan juga pemerintah ya Pak ya. Iya. Oke, jadi sekarang saya mau balik lagi nih ke Pak Amrin. Pendapat Pak Amrin tentang Kak Tiffany ini gimana? Tiffany ini saya tahu beliau tuh sejak kecil. Karena saya berteman dengan Pak Robin sudah lebih kurang 30 tahun. Jadi sejak Tiffany belum lahir udah kenal Pak Robin. Nah, tentang Tiffany ini jujur aja Bapak bangga karena memiliki alumni yang berprestasi baik di sektor akademik maupun non akademik, khususnya di seni ya, seni balet. Yang Bapak tahu dia bisa menjuarai balet secara Sumatera Utara, nasional maupun yang di internasional Singapura ya kalau nggak salah. Nah, terus tadi Bapak rasanya minder ya melihat kalian dua ini bahasa Inggrisnya sangat sangat fasih. Wah, ini bangga karena impian Bapak memang agar supaya Prima School itu bisa menciptakan alumni atau siswa-siswa yang fasih berbahasa Inggris dengan intonasi yang baik. Ini terwujud lah kira-kira. Tapi nggak tahu tadi bahasa apa nih, tolong jelaskan ya. Inti-intinya kira-kira apa. Nah, Bapak bangga juga alumni Prima School itu bisa punya posisi di kampusnya. Jadi yang setahu saya, adik kita Tiffany ini, beliau bisa terpilih menjadi Digital Education Student Ambassador. Juga bisa menjadi Vice President Woman in Leadership Society. Nah, ini kan nggak gampang. Satu presiden yang bisa mengaungi membawahi banyak siswa-siswi seluruh dunia ya di dalamnya. Nah, ini kan nggak gampang. Satu-satunya siswa Indonesia bisa menjadi leader di situ. Ini satu kebanggaan bagi kita semua. Tapi juga bawa pesan ya, Tiffany juga kan di luar negeri. Tentunya anak satu-satunya, tentunya tidak manja, harus tangguh di negara orang kan. Nah, tentu harapan Bapak agar supaya Tiffany dan semua alumni kita yang jauh dari orang tua betul-betul bisa menjaga diri ya, bebas dari kenakalan remaja, khususnya obat-obat terlarang, narkoba ini yang penting karena hidup kita akan dipengaruhi hal-hal yang nggak baik, nggak benar lah, nggak boleh. Demikian. Ya, benar sekali ya Pak ya. Jadi kita semua ini juga harus membanggakan orang tua dan pastinya berguna juga buat orang lain. Ya. Dan juga tampaknya persahabatan Pak Robin dan Pak Amrin sangat everlasting ya 30 tahun ini. Iya, itu sangat amazing sih ya, luar biasa banget. Oke, sekarang dari kacamata orang tua Pak Robin nih, boleh nggak Bapak sebutkan 3 kata untuk Prime One School? Untuk Prime One School, ya 3 kata yang saya pesankan ya. Tetap jaga integritas ya untuk Prime One School dalam proses belajar mengajar ya. Menjaga kualitas ya, terus pertahankan dan bahkan tingkatkan. Karena kualitas Prime One School yang sekarang ini udah teruji ya. Dan bahkan Bapak ikuti sepanjang masa, teruji dan masih yang nomor 1, number 1 ya, yang Bapak sesuai nama ya. Sesuai nama ya, Prime One. Pertahankan tuh nama itu dan tingkatkan. Nah, ini yang satu lagi, teruslah meningkatkan proses belajar mengajar
ke tingkat yang lebih tinggi mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi ya, komunikasi. Ini ya saya lihat Prem1 terus mengikuti ya dengan luasnya ya fasilitas Prem1, kemudian semua ada di dalam. Kenyamanan anak-anak untuk proses belajar mengajar itu sangat-sangat efektif ya. Sekarang lagi ada dikembangkan seperti kebun binatang mini ya. Betul sekali. Anak-anak yang nggak pernah melihat binatang kambing bisa melihat kambing. Kalau dulu mungkin hanya namanya saja anak-anak ya, seperti Tiffany ya, hanya namanya aja ayam mana, karena di rumah nggak pernah ada ayam, hanya daging ayam goreng yang ada. Nah, tapi dengan dia melihat, oh ini ayam, oh ini angsa. Kemudian ada beberapa binatang yang mungkin anak-anak nggak pernah tahu sudah tahu. Termasuk itu juga ya. Fasilitas olahraga ada, semua ada olahraga. Untuk seni, meningkatkan seni ada semua. Nah, inilah kelebihan dari Prem1 School yang harus kita jaga, cegah, tingkatkan ya. Ini pesan Bapak. Betul sekali ya Pak ya, dan sini juga Prem1 selalu mengikuti trennya dan selalu meningkatkan kualitas Prem1 School. Iya. Banyak juga kegiatan yang mendukung prestasi-prestasi bakat-bakat murid seperti Mr. Miss Pos, ada poster, Engage Ambassador, World Book Day, udah banyak sekali sih sekarang ya Pak ya. Itu udah Bapak rasakan dengan keberhasilan putri Bapak kan, bukan hanya ngomong, ini kenyataan gitu loh, sampai tingkat internasional dari Prem1 School. Gak bisa dipungkiri, ini hasil produk Prem1 School 100%. Ya, 100%. Dari TK. Mulai dari TK sampai sekarang. SMA. Ya, itu. Oke, jadi sekarang dari point of view seorang alumni ya Kak ya. 3 kata lagi Kak untuk Prem1 School. For Prem1 School, it's diversity, safe, and home. Wow, that's so amazing. It's like so true also. I also feel that in Prem1 School either. Oke, jadi sekarang untuk Pak Amrin. Mungkin Pak Amrin udah founder Prem1 School, nggak bisa 3 kata lagi ya Pak ya. Ada 10 lah. Mau lebih kompleks ini ya Pak ya. Oke, jadi rencana Bapak ini ke depan gimana ya untuk menghasilkan tamatan yang memiliki international outlook dan juga bisa berprestasi di kancah global seperti Kak Tiffany ini. Ya, ini merupakan impian Bapak ya, bahwasannya bisa mendirikan sekolah yang berbasis internasional. Dan pada tahun 2007 kalau nggak salah, Prem1 School telah mendapat status sekolah yang berpredikat Satuan Pendidikan Kerjasama, jadi internasional. Nah, tentunya untuk mewujudkan cita-cita ini, Prem1 School terus berupaya untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan. Nah, ini terus kita berikan pelatihan-pelatihan yang berbasis internasional, khususnya juga kepada kurikulum. Juga terlepas dari fasilitas pendidikan, karena kita menyadari bahwasannya pendidikan yang baik, pendidikan yang menjadi lebih efektif, tentunya harus diikuti fasilitas. Seperti kita ini podcast kan, ini kan fasilitas yang kita siapkan, ya. Terus kita kalau tanpa ini tentu kita suaranya nggak berdesing. Ini kan redam dengan studio yang bagus. Nah, ini kita siapkan. Demikian juga di dunia pendidikan. Jadi fasilitas-fasilitas dunia pendidikan itu penting. Nah, harapan kita terus kita berkembang karena di dunia pendidikan terus berkembang, nggak bisa selesai, terus dinamis ya, berjalan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, sekarang seperti digital, ya, zaman digital, tentu harapan kita adik-adik kita ini semua bisa menikmati pendidikan yang baik. Nah, tentu kita semua tahu lah, bahwa kita terus berupaya menyiapkan fasilitas-fasilitas pendidikan itu yang maksimal. Dan tentunya ini juga tidak terlepas dari pengaruh peran dari para guru-guru, kepala sekolah. Nah, saya juga berterima kasih pada Tuhan karena bisa mendapat direktur pendidikan, kepala sekolah,
wakil kepala sekolah yang betul-betul memiliki hati yang cinta kepada dunia pendidikan. Kita menyadari bahwasan kalau ini kita biarkan dengan tidak fokus, tidak serius menjalankan pengelolaan dunia pendidikan ini, kasihan terhadap adik-adik kita yang telah mengecam seperti adik Tiffany sudah 13 tahun. Adik kita Christine udah berapa tahun? Sudah dari elementary 1, jadi kalau sampai SMA 1 udah 10 tahun. 10 tahun kan? Nah, di sini anak-anak kan kita bisa sampai ada 15 tahun. Nah, kalau kita tidak memberikan pendidikan yang baik, kasihan anak punya usia di sini percuma. Nah, ini nggak boleh terjadi di primary school. Nah, kita punya komitmen ya agar supaya siswa-siswa kita ini betul-betul bisa menikmati pendidikan yang baik, agar supaya bisa berjuang lah, bisa menghadapi dunia yang lebih kompleks, yang lebih global. Ya seperti adik kita Tiffany, dia anak manja loh, anak sendiri, anak satu-satunya, tangguh, bisa ke UK berjuang, terus bisa mendapat posisi. Ini suatu hal yang membanggakan. Harapan Bapak juga Christine nanti seperti begini ya, bisa lebih lagi. Ya harapan kita begini. Jadi berapalah siswa kita bisa terampil, punya karakter, tangguh sebagai generasi Z ya, generasi Z. Generasi Z ya. Sekarang lagi populer ya. Ada generasi milenial, generasi Z. Nah, harapan Bapak ini betul-betul bisa ditangkap dengan baik. Betul sekali. Jadi Primary School ini sebenarnya memang udah menyediakan banyak fasilitas dan jalur untuk semua siswa-siswinya untuk bisa mengembangkan karir ya dalam bidang akademis, walaupun mengembangi bakat dari dirinya sendiri juga. So to all prime schoolers, let us fly high, not to rest but to persist, and remember, never give up. So thank you for watching today's podcast. Hopefully that you guys can be inspired by us, and see you in the next inspiring podcast. Hai. Bye.